Pemirsa masih di IDX Execution Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bu Rati untuk perdagangan di pekan depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah dari perbankan big cap tampaknya PBCA lebih ke menjadi pilihan ternyata dengan rekomendasinya buy, supportnya ada di 8.400, resistennya ada di 8.700 ini. Sebelumnya BBCA sudah sempat menyentuh di atas level 9.000-an. Kemudian dari perbankan big cap selanjutnya BMRI juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 9.750 sementara resistennya masih cukup lebar di 10.400. Sementara dari farmasi, KLBF, tapi lebih ke arah buy on weakness pemirsa dengan support dan resistennya di 1960 dan target price-nya ada di 2150. Dari produsen semen yang baru saja selesai melakukan impreng, SMGR juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 6.600 dan resistennya ada di 7.100. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Ibu Ratih, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, tampaknya 2 perbankan big cap masuk ke dalam daftar Anda. Kita ke BBCA terlebih dahulu Ibu Ratih, pertimbangan merekomendasikan saham ini. Jadi kalau kita lihat untuk sentimen sendiri ya, BBCA ini punya net interest income, mungkin saya ke loan growth dulu ya, loan growth BBCA di kinerja 10 bulan 2022 ini mencatatkan loan growth yang lebih besar dibandingkan dengan peersnya sebesar 14,4%. Jadi kalau kita lihat memang untuk secara dia punya fundamental itu oke. Dan kalau kita lihat untuk di sentimen di saat ini ya, karena kalau kita lihat dari penyaluran kredit secara nasional ya di bulan November berdasarkan data M2 memang lebih kecil dibandingkan di bulan lalu. Jadi kalau kita lihat untuk M2 dari data M2 penyaluran kredit itu untuk di bulan November itu sebesar 10,8%, turun dari bulan sebelumnya 11,7%. Dan kalau kita lihat lagi dari kita breakdown lagi nih untuk penyaluran kredit lebih banyak ke korporasi ya. Jadi untuk kredit korporasi itu meningkat di bulan November. Dan kalau kita lihat untuk segmentasinya ini BMRI dan juga BBCA ini paling banyak segmentasinya untuk ke korporasi, untuk penyaluran kredit ya. Jadi kalau kita lihat memang ini jadi salah satu sentimen positif ya. Apalagi kalau kita lihat lagi untuk Bank Indonesia kemarin naikin suku bunga 25 bips di 5,5%, itu juga jadi sentimen positif buat BBCA karena dia punya kasa yang besar di sekitar 82% dari total cost of fund, dari total third party fund atau DPK. Jadi dengan adanya nilai dengan tingkat kasa yang tinggi, otomatis cost of fund yang dikeluarkan oleh BBCA juga akan lebih rendah. Baik. Jadi target dari Anda ini ada di 8.700. Sebelumnya BBCA sempat menyentuh ke level tertingginya di atas 9.000-an. Apakah memang cukup sulit BBCA untuk kembali ke level 9.000-an dengan sisa beberapa hari perdagangan di 2002 ini, Ibu Rati? Baik, untuk BBCA memang beberapa hari terakhir ini BBCA yang menopang ya, istilahnya menopang pergerakan IHSG. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 8 Desember ini BBCA memang bergerak sideways ya. Dan untuk resist terdekat BBCA ini memang ada di 8.700. Jadi bisa di watch jika BBCA ini bisa break dari resist terdekat di 8.700, maka akan ada potensi untuk BBCA ini kembali menguat ya ke level resisten selanjutnya itu di level 9.000. Jadi kita bisa lihat untuk saat ini resisten terdekat memang ada di 8.700. Ya. Namun jika kita break di situ akan bisa lanjut ke resisten selanjutnya di area 9.000. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua masih dari perbankan big cap BMRI. Mungkin dari sesi sentimen tadi juga kurang lebih sama Ibu. Kita langsung ke teknikalnya untuk BMRI. Ibu Ratih, resisten Anda di 10.400 ini. Sementara penutupan hari ini di 9.925. Analisisnya secara teknikal untuk BMRI.
Untuk BMRI memang saat ini secara jangka pendek masih bergerak sideways. Dan kalau kita lihat ini resist terdekat dari BMRI ada di 10.200 ya. Kemudian untuk resist selanjutnya itu ada di 10.400. Jadi kita lihat untuk resist terdekat itu ada di level MA20-nya, bisa di watch di area MA20-nya. Jika bisa break di area MA20-nya, maka akan ada potensi untuk ke resisten selanjutnya di area 10.400. Jadi bisa di watch untuk resistnya, dan untuk supportnya BMRI bisa di watch untuk supportnya di area 9.800. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Tampaknya pilihan Anda jatuh kepada KLBF ini, tapi lebih ke arah buy on weakness. Pertimbangan merekomendasikan untuk buy on weakness untuk KLBF, Ibu Rati, mungkin dari sisi profil risiko mungkin? Baik, kalau kita lihat memang KLBF ini salah satu saham yang defensif juga karena dari sektor healthcare atau sektor kesehatan. Jadi bisa di watch karena kalau kita lihat untuk segmen bisnisnya, untuk KLBF ini nggak hanya menjual obat-obatan, tapi untuk segmen bisnisnya juga ada segmen bisnis nutritional ya, yang consumer juga. Jadi bisa di watch untuk KLBF di tengah memang volatilitas market saat ini. Tadi itu untuk sentimennya, dan untuk secara teknikal saat ini KLBF secara jangka panjang memang bergerak uptrend. Dan kalau kita lihat untuk jangka pendeknya, ini memang terjadi pelemahan ya. Untuk KLBF sendiri, ini pelemahan terjadi sejak 20 Desember di hari Selasa. Untuk itu kita rekomendasikan untuk buy on weakness untuk KLBF di area supportnya ya, Bapak Ibu sekalian, di level 2000 sampai di 2020. Oke, dan memang ini KLBF sudah mengalami penguatan signifikan pemirsa uptrend karena di Agustus sempat tertekan cukup dalam di 1.585 dan hari ini sudah bergerak di atas level 2.000-an. Untuk saham pilihan yang terakhir, Ibu Rati, saham pilihan terakhir jatuh kepada pilihan Anda untuk SMGR ini secara fundamental kemarin juga sudah baru menyelesaikan imreng ini dengan semen batu raja kalau tidak salah. Analisisnya untuk SMGR? Jadi kalau kita lihat SMGR ini jadi salah satu emiten yang perlu di watch juga dengan adanya penurunan coal ya, harga coal. Karena kalau kita lihat memang coal ini menyumbang 50% dari COGS-nya SMGR. Jadi dengan penurunan coal untuk di tahun depan ya, mungkin harga coal nggak setinggi saat ini, itu bisa di watch saham SMGR juga. Dan untuk supportnya bisa di watch di area 6.600. Kemudian untuk resistnya berada di area 7.100 untuk resist dari SMG. Dan kalau kita lihat hari ini juga ada penguatan ya dari SMGR plus 0,37% dan diproyeksikan akan ada reversal dari SMGR. Karena kalau kita lihat dari volume juga masih oke. Baik, di penutupan hari ini SMGR ditutup di level 6.750 menguat di 0,37%. Sebelumnya juga sempat menembus ke level 7.000-an ini. Peluang untuk balik ke 7.000-an seperti apa untuk SMGR? Kalau saya lihat dari teknikalnya memang akan ada indikasi untuk SMGR ini ada reversal ya dari fase bearish jangka pendeknya. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 16 Desember 2022 ini memang terjadi penurunan dari SMGR, namun akan ada potensi karena dia bisa tertahan di area supportnya di area 6.600. Jadi bisa di watch di area 6.600 karena kalau kita lihat itu support kuat dari SMGR dan ada kemungkinan untuk reversal ya untuk SMGR jika bisa bergerak kembali di atas MA5-nya. MA5-nya di area 6.800. Untuk MA5 saat ini di 6.800. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa BBCA, BMRI, kemudian juga KLPF dan juga SMGR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Rati, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama saya akan coba sapa Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya ini menanyakan saham Estabu. ESTA sudah entry di harga 174. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah tekanan yang terjadi
terhadap indeks harga saham gabungan. Ambil posisi di 174, penutupan di 173, menguat di 16,89%. Jangka pendek arah penguatan untuk ESTA masih terbuka cukup lebar tidak, Ibu Rati? Untuk saat ini untuk ESTA memang dari volumenya kita lihat di sini masih kuat ya, masih strong, dan kemudian kalau kita lihat ini akan ada potensi untuk mungkin bisa trading jangka pendek aja untuk ESTA. Target resistnya di 186 ya, target resist terdekat, karena dia berpotensi untuk tutup gap down yang terjadi di tanggal 29 Agustus 2022. Jadi bisa di watch untuk target resistnya di 186. Kemudian untuk supportnya bisa di watch di area 168. Jadi jika tadi udah in ya di 174, bisa di hold jangka pendek aja, karena di resist untuk sell on high ya di area 186. Baik, sementara dalam 6 bulan terakhir, ESTA lebih cenderung tertekan pemirsa dan sempat menyentuh level terendahnya di 104. Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Pak Susilo yang ada di Blitar. Apa pengaruh kenaikan suku bunga acuan BI kepada saham-saham Big Bank ini? Lebih cenderung positif? Kemudian dalam beberapa waktu terakhir perbankan lebih cenderung tertekan ini, Ibu Rati, agak berseberangan atau memang momentum dari kenaikan suku bunga acuan ini juga adanya pengaruh sentimen negatif dari global, Ibu Rati? Baik, untuk pelemahan dari IHSG sendiri tadi memang yang menopang adalah Big Banks ya untuk dari kemarin kenaikan. Tapi kenapa kemarin untuk Big Banks-nya itu turun? Itu karena kalau kita lihat dari pergerakan beberapa Big Bank seperti BMRI, kemudian juga BBNI, itu memang sudah lebih dulu ya naiknya, dan kalau kita lihat secara year to date memang kenaikannya tuh cukup tinggi dibandingkan beberapa big banks lainnya seperti BBRI dan juga BBCA. Dan untuk kenaikan suku bunga sendiri itu seperti apa impact-nya ke big banks? Untuk impact-nya sendiri harusnya berdampak positif, apalagi kalau kita lihat untuk big bank seperti BBCA ya, karena tadi saya udah mention terkait dengan BBCA itu punya kasa sekitar 82%, jadi otomatis cost of fund-nya juga akan lebih rendah. Kemudian kalau kita lihat untuk penyaluran kredit tadi juga masih tumbuh untuk yang korporasi, itu juga jadi salah satu sentimen positif buat beberapa big banks yang tadi saya udah mention juga untuk BMRI dan juga BBCA. Jadi harusnya masih positif untuk big banks ya dengan kenaikan suku bunga ini. Oke, Bapak Santoso dari Kediri, pertanyaan selanjutnya untuk Friend, Bu. Sudah ambil di posisi 73, penutupan hari ini Friend melemah di 1,47% di 67. Analisis Anda untuk Friend, ambil posisi di 73. Baik, untuk Friend memang secara jangka panjang kita lihat di sini ya terjadi downtrend ya. Kalau kita lihat masih downtrend dan belum ada tanda-tanda reversal ya, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini bisa di watch untuk support dari Friend ini ada di 64. Kemudian untuk target resist terdekat itu ada di level 71. Jadi bisa di watch di resistnya di 71, kemudian untuk resistnya untuk supportnya di area 64. Di resistnya di 71 dan supportnya di 64. Saat ini masih bergerak secara short term masih bergerak sideways ya Bapak Ibu sekalian, dan secara long termnya masih downtrend. Oke. Selanjutnya dari Bali, Ibu Rati, ada Gede menanyakan saham MTPS, ambil posisi di 113 ini. Hari ini koreksinya cukup dalam, auto reject bawah sepertinya 6,93% untuk MTPS, Meta FC Tbk. Baik, untuk MTPS memang ini ada reversal ya dari fase bullish-nya. Jadi untuk support terdekat dari MTPS ini bisa di watch di area MA20-nya di area 84 ya. Jadi jika break di 84 maka akan ada potensi untuk lanjut penurunan. Tapi untuk saat ini kalau kita lihat di sini memang strong bearish ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini juga di pelemahannya cukup dalam ya ARB. Dan untuk saat ini memang jika masih ada di saham tersebut ya mungkin bisa di watch untuk di supportnya tadi di area MA20-nya di area 84. Tapi untuk besok ini diproyeksikan masih akan melemah untuk MTPS, jadi masih cenderung melemah.
Selanjutnya ada Bapak Mahmudin Siregar, ini dari Medan, Sumatera Utara, menanyakan saham BBNI sampai dengan akhir tahun. Sudah ambil posisi di 7.700. Sudah profit sebenarnya ini, Ibu Rati. Baik, untuk BBNI memang secara short term-nya ini bergerak bearish ya dalam jangka pendek. Jadi terjadi penurunan dari tanggal 1 Desember ini memang terlihat ada penurunan dari BBNI. Bisa di watch untuk BBNI ini untuk area supportnya di area 9.200 untuk support terdekat dari BBNI. Dan untuk resistnya ini akan ada penguatan kembali jika BBNI ini bisa break dari resistnya ya di area MA20-nya di area 9.550. Jadi jika bisa break di 9.550 maka BBNI ini akan bikin higher high baru. Oke, profitnya sudah cukup lumayan ini karena entry di 7.700. Arah Ya. paling tidak sampai dengan kuartal pertama 2023 untuk BBNI. Singkat saja Ibu Rati. Baik, jika sudah entry ya, tadi mungkin bisa di sell parsial ya Bapak. Jadi bisa di sell parsial, bisa di watch untuk BBNI sendiri. Tadi untuk support terdekatnya di area 9.200 ya. Jadi bisa di sell parsial dan kemudian masih wait and see dulu di area 9.200 untuk saat ini. Baik, Untuk support. Ya, Bapak Mahmudin Siregar dari Medan, BBRI di 7.713. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Rati, tampaknya pembahasan BBNI tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih atas waktu, pembahasan dan juga rekomendasinya, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader dan juga pemirsa IDX Channel. Terima kasih Ibu Rati, sehat selalu Ibu. Baik, terima kasih Pak David. Ya, terima kasih ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Akhirnya, saya David Sanoval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.